Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 2B. Pada kali ini kami akan mempresentasikan artikel ilmiah radiobiologi dengan judul Mekanisme Kerusakan DNA Akibat Radiasi dalam Terapi Kanker Payudara. Dengan ini anggota kelompok kami dan dengan saya sendiri, Agripana. Pada kali ini saya akan membahas bagian abstrak. Jadi, triple negative breast cancer atau TNBC ini adalah salah satu jenis kanker payudara yang sangat ganas dan sulit diobati karena kebal terhadap banyak terapi. Radioterapi menjadi salah satu cara utama untuk menanganinya. Dan masalahnya, sel kanker ini ya, itu punya mekanisme pertahanan. Mereka menggunakan protein bernama RAT50 untuk memperbaiki DNA yang rusak akibat radiasi. Hal ini membuat radioterapi menjadi kurang efektif karena sel kanker bisa bertahan meski sudah diberi radiasi. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu menggunakan nanopartikel cRNA untuk mematikan gen RAT50 tersebut. Dengan begitu, sel kanker ini tidak bisa lagi memperbaiki DNA-nya, sehingga radioterapi bisa bekerja lebih optimal. Nah, untuk memberikan ide ini, penelitian melakukan pendekatan kuantitatif eksperimental yang melibatkan dua tahap. Pertama pada sel kanker di laboratorium yaitu jenis MBA-MB231, lalu pada tikus HID yang dinamakan sel kanker manusia. Nah, intervensi yang dilakukan cukup unik, yaitu memberikan nanopartikel yang membawa cRNA untuk RAT50 ke sel kanker, lalu setelah itu diberikan radiasi ionisasi. Nah, hasilnya cukup bagus. RAT50 ternyata menurunkan 90% dan pada tikus menurunkan 50% dalam ekspresi RAT50. Artinya pendekatan ini efektif di berbagai level. Dampaknya juga signifikan. Kerusakan DNA pada sel kanker meningkat 2 kali lipat dan jumlah sel kanker yang mati atau apoptosis itu naik 4 kali 5 lebih banyak gitu. Ini membuktikan kombinasi ini sangat efektif. Jadi jika RAT50 dihambat, sel kanker tidak bisa lagi memperbaiki kerusakan DNA akibat radiasi. Akhirnya kerusakan menumpuk dan sel kanker ini mati. Ini salah satu langkah besar untuk meningkatkan pengobatan TNBC. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Dinda Indonesia dan rekan saya Dini Prameswari akan membahas tentang pendahuluan. Nah, kanker sendiri adalah penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali. Hal ini mampu menyerang jaringan di sekitarnya dan menyebar ke bagian tubuh lain atau metastasis. Nah, salah satu jenisnya adalah kanker payudara triple negatif atau TNBC. Merupakan subtipe agresif dengan terapi terbatas karena ketidakadaan reseptor hormon dan HER2, sehingga kemoterapi dan radioterapi menjadi pilihan utama. Namun, sel TNBC sering resisten akibat aktivasi kompleks perbaikan DNA seperti mRN, khususnya protein RAT50, yang memperbaiki kerusakan double strand break pasca radiasi. Strategi penghambatan RAT50 menggunakan small interfering RNA atau sirna berpotensi meningkatkan sensitivitas sel kanker terhadap radioterapi. Tetapi, kendala stabilitas dan pengantaran sirna dapat diatasi dengan nanopartikel biokompatibel yang membuka peluang terapi kombinasi yang lebih efektif. Selanjutnya, saya Rahmat Maurifi dengan NIM 1324076. Di sini saya akan membahas studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Studi kasus ini membahas terapi pada kanker payudara triple negatif TNBC, yaitu subtipe yang agresif dan terbatas pilihan terapinya termasuk radioterapi. Efektivitas radiasi sering terhambat oleh kemampuan sel kanker memperoleh kerusakan DNA akibat radiasi yang diperbaiki oleh kompleks mRNA. Penelitian ini menyoroti peran 50 dalam menyebabkan ujung DNA yang patah dan mengaktifkan ATM melalui kerusakan, yang dimana overekspresi dari 50 menjadi faktor utama resesi sel tumor terhadap terapi dan berkaitan dengan penurunan harapan hidup dan pasien kanker. Saya Andra Yunda Pramesti dengan NIM 4132411083 akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental melalui uji in vitro pada sel kanker MDA strip MP strip 231 dan uji in vivo pada tikus HID. Data dikumpulkan melalui RT strip qPCR untuk analisis ekspresi RAT50, immunofluoresensi Y strip H2AX untuk deteksi kerusakan DNA, dan colony forming AC untuk mengukur viabilitas sel. Validasi instrumen dilakukan berdasarkan metode Wilkinson 2023 dan diuji melalui kurva housekeeping serta uji reliabilitas. Analisis data menggunakan ANOVA, satu arah, dan uji strip T berpasangan. Selanjutnya adalah analisis hasil. Perkenalkan, nama saya Bagus Setia Mardiansa. Nama saya Sandresia. Saya masih ada Alis. Jadi yang pertama, untuk target utama radioterapi pada NTBC adalah kerusakan DNA, terutama double strand breaks. Double strand breaks ini sangat merusak karena memutus kedua untai DNA, sulit diperbariki dan bisa menunjukkan apoptosis jika tidak ditangani. Zetrini et al. 2024 juga melaporkan bahwa sel TNBC meningkatkan produksi protein RAT50 setelah radiasi. RAT50 berperan dalam perbaikan DNA. Akibatnya sel TNBC menjadi lebih resisten dan RAT50 memberikan keuntungan bertahan hidup bagi sel kanker. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan efektivitas radioterapi pada TNBC dengan menghambat ekspresi RAT50. Efek menghambat RAT50 yaitu sel kanker kehilangan kemampuan memperbaiki DNA dan memicu kematian sel. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif melalui model in vitro yaitu kultur sel dan in vivo tikus xenograft. Pada penelitian in vitro, sel TNBC MDA MB231 akan dipaparkan dengan RAT50 siRNA NPS selama 48 jam dengan variasi konsentrasi. Hasilnya, ekspresi RAT50 menurun hingga 90%. Setelah radiasi 5G terjadi peningkatan ekspresi gamma H2AX yaitu penanda kerusakan DNA. Viabilitas sel menurun dan apoptosis meningkat. Kesimpulannya dari penelitian in vitro, penurunan RAT50 membuat sel TNBC lebih rentan terhadap radiasi sehingga meningkatkan efektivitas terapi. Pada penelitian in vivo, tikus dengan tumor xenograft dan ortotik diinjeksi dengan intratumoral, kemudian diterapi dengan salin, RAT50, cRNA, NPS, radioterapi, dan gabungan RAT50 siRNA, NPS dengan radioterapi. Hasilnya, pada RAT50 siRNA, NPS, ekspresi RAT50 turun sekitar 50%. Pada RAT50 siRNA, NPS dengan radioterapi, terjadi kerusakan DNA 2 kali lebih tinggi dibanding radioterapi saja, dan apoptosis 4,5 kali lebih tinggi dibanding radioterapi saja. Pada ortotik, kombinasi terapi tersebut menghasilkan pertumbuhan tumor terhambat 2,5 kali lebih besar daripada radioterapi saja. Jadi, RAT50 siRNA, NPS meningkatkan sensitivitas tumor TNBC pada radioterapi melalui peningkatan kerusakan DNA dan apoptosis. Perkenalkan, saya Amanda Veronica Sasabila. Di sini saya akan membahas tentang kanker payudara TNBC. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa penghambatan RAD50 dengan nanopartikel siRNA secara signifikan meningkatkan efektivitas radioterapi pada kanker payudara triple negatif atau TNBC, yang dikenal sebagai subtype paling agresif dan resisten terhadap terapi konvensional. Masalah utama dalam radioterapi pada TNBC yaitu kemampuan sel kanker untuk memperbaiki kerusakan DNA, khususnya double strand breaks. Pada RAD50 siRNA-NPS mampu menurunkan ekspresi RAD50 secara efisien, menjaga kestabilan siRNA, dan masuk ke dalam sel kanker. Hasilnya, kombinasi terapi ini meningkatkan kerusakan DNA dan apoptosis secara signifikan dibandingkan dengan radioterapi saja. Artinya, menurunkan ekspresi RAD50 merupakan strategi radiosensitisasi yang menjanjikan untuk meningkatkan keberhasilan radioterapi pada pasien TNBC. Pada penemuan ini menunjukkan bahwa penghambatan RAT50 sebagai strategi radiosensitisasi berpotensi menjadi terobosan dalam terapi TNBC. Dengan menaikkan mekanisme perbaikan DNA yang mendasari resistensi terhadap radiasi, terapi siRNA berbasis nanopartikel polimer lipid menawarkan peluang untuk meningkatkan respons klinis terhadap pasien dengan prognosis buruk. Penggunaan nanopartikel juga terbukti efektif dalam meningkatkan stabilitas dan efisiensi pengandalan siRNA in vivo, mengatasi tantangan utama dalam terapi GAP. Walaupun hasilnya menjanjikan, namun studi ini juga masih terbatas pada hewan dan juga kultur sel. Diperlukannya uji klinis untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya pada manusia. Kemudian mempertimbangkan variasi genetik dan juga heterogenitas tumor. Pada penelitian selanjutnya, sebaiknya difokuskan terhadap optimisasi dosis, jadwal pemberian dan juga kombinasi terapi, serta mengeksplorasi mekanisme molekuler untuk mencegah resistensi sekunder.
Perkenalkan, saya Anissa Kerja Matabila dengan 4132-1078 akan menjelaskan bagian kesimpulan. Pada penelitian ini, pemberian RAD50 siRNA NPS dapat mengurangi ekspresi RAD50 yang dapat menyebabkan perbaikan pada sel DNA yang rusak akibat radiasi sebesar 90% dalam kultur sel dan 50% pada model hewan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental yang meliputi uji in vitro pada kultur sel MDA MB231 dan uji in vivo pada model hewan xenograft SCID. Nah, hasil intervensi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme kerusakan DNA yang kompleks dan sulit untuk diperbaiki termasuk double stranded break DSBS dapat digunakan sebagai titik target dalam terapi. Nah, ketidakmampuan sel kanker untuk secara efektif memperbaiki DSBS disebabkan oleh penghambatan RAD50. Hal ini mengakibatkan penumpukan perusahaan yang serius dan memicu proses kematian sel atau apoptosis. Nah, diperlukan studi lebih lanjut pada populasi manusia sendiri karena penelitian ini sendiri masih dalam model hewan. Nah, kita memerlukan penyesuaian dosis yang tepat dan penilaian risiko jangka panjang untuk memastikan keamanan dan efektivitas terapi secara menyeluruh. Penghambatan RAD50 sendiri berpotensi menjadi strategi terapi molekuler masa depan yang penting untuk personalisasi pengobatan kanker melalui radioterapi.